Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Edko Wisnu. Dan saya Zizi Syahab. Dan seperti biasa, kita akan membawakan 3 berita. Yang pertama ini kita akan bahas tentang harta karun. Karun itu siapa sih, Nu? Korun. Mau dijawab sekarang? Iya. Jadi memang harta karun sebenarnya jadi pertanyaan buat kita ya. Kenapa harus disebutkan harta dan karun gitu? Kalau harta mungkin orang semua tahu ya, berbau dengan materi mungkin ya. Benar. Tapi kenapa karun gitu? Iya. Ya? Misteri si karun ini siapa sih sebenarnya? Penasaran banget, langsung kita lihat seperti apa penjelasannya. Ini dia. Harta karun dan kisah di balik penemuannya. Siapa yang tak ingin mendapatkan harta karun? Harta atau kekayaan dalam jumlah besar yang biasanya terbuat dari emas dan umurnya sudah berabad-abad tahun. Saking menggiurkannya, banyak orang yang mencari dan berburu harta karun. Karena selain nilai materialnya, nilai sejarahnya pun sangat berharga. Tentu harta yang tak ternilai harganya ini sulit ditemukan karena letaknya yang tersembunyi. Pencarian harta karun juga bisa digolongkan sebagai aktivitas berbahaya karena medan persembunyiannya tersebut. Pemirsa, dari berbagai percobaan penemuan harta karun, berikut ada beberapa harta karun paling menakjubkan yang pernah ditemukan. Pertama, harta karun Panagiuriste di Bulgaria. Harta karun ini ditemukan oleh 3 bersaudara yaitu Pavel Petko dan Michail Dekovi yang sama-sama bekerja di wilayah pabrik ubin dekat Panagiuriste. Pada 8 Desember 1949, saat menggali di Tanah Baru, mereka tidak sengaja menemukan benda mengkilap. Ternyata yang mereka temukan merupakan harta karun yang sangat langka, yaitu harta karun Panagiuriste. Sebuah harta karun yang dibuat di Thracian terdiri dari botol, bejana Yunani dan 7 ritons dengan total berat 6,164 kg emas murni. Diperkirakan harta karun ini berasal dari abad 4 hingga 3 sebelum Masehi. Harta karun Jawa di Indonesia. Di tanah air tercinta kita, ternyata terdapat begitu banyak harta karun, termasuk yang ditemukan di Laut Jawa. Harta karun tersebut terdiri dari 14.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah gelap, dan lebih dari 2.200 garnet. Harta ini ditemukan di sebuah kapal yang tenggelam sekitar 1000 tahun lalu, di lepas pantai Indonesia. Selain perhiasan, para pemburu harta karun juga menemukan botol parfum kecil Gucci yang terbuat dari tanah liat, vas berleher ramping yang berasal dari dinasti Fatimah yang pernah menguasai Mesir kuno. Mereka juga menemukan piring yang dihiasi dengan ukiran naga, burung parkit, dan lain-lain. Nilai material harta karun ini diperkirakan mencapai ratusan miliaran dolar. Itulah harta karun, begitu banyak yang mengincar, begitu pula banyak diperbincangkan. Lalu mengapa harta kekayaan yang terpendam itu disebut dengan harta karun? Bagaimanakah kisah di balik penemuan kata harta karun? Berikut pemaparannya. Kata karun berasal dari Korun, yaitu tokoh pada zaman Nabi Musa. Ia adalah seorang yang kaya raya. Allah telah mengaruniai Korun harta yang sangat banyak dan melimpah ruah memenuhi lemari simpanan hartanya. Lemari-lemari yang berisi hartanya sangat berat untuk diangkat karena saking banyaknya isi kekayaan Korun. Namun sayangnya, kekayaan hartanya membuat Korun buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Korun untuk bersyukur kepada Allah dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, ia justru menolak seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Suatu hari, keluarlah Korun menemui kaumnya dengan kemegahan dan rasa sombong. Maka terpukaulah hati kaumnya dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Akan tetapi, orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tergiur harta milik Korun itu seraya berkata, "Celakalah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Atas perlakuan Korun tersebut, maka turunlah murka Allah menimpanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada Korun dengan menghancurkan harta dan rumah Korun. Allah membelah bumi dan tenggelamlah harta milik Korun ke dalam bumi. Kejadian ini juga disaksikan oleh orang-orang Bani Israel, dan tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Ketika Bani Israel melihat bencana yang menimpa Korun dan hartanya, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan seperti Korun, akhirnya mereka pun turut sadar dan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Diyakini dalam kisah ini, harta milik Korun terkubur dalam perut bumi. Pada akhirnya, orang yang selalu berburu harta yang tersembunyi dikatakan sebagai orang yang sedang mencari hartanya karun atau harta Korun. Maka terciptalah istilah harta karun. Semoga kita terhindar dari golongan orang yang hanya mengincar harta duniawi seperti Korun. Semoga kita juga tidak buta pada harta yang sebenarnya, yaitu harta amalan kita untuk di akhirat kelak. Firman yang artinya, maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Ketika Bani Israel melihat bencana yang menimpa Korun dan hartanya, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan seperti Korun, akhirnya mereka pun turut sadar dan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Diyakini dalam kisah ini, harta milik Korun terkubur dalam perut bumi. Pada akhirnya, orang yang selalu berburu harta yang tersembunyi dikatakan sebagai orang yang sedang mencari hartanya karun atau harta Korun. Maka terciptalah istilah harta karun. Semoga kita terhindar dari golongan orang yang hanya mengincar harta duniawi seperti Korun. Semoga kita juga tidak buta pada harta yang sebenarnya, yaitu harta amalan kita untuk di akhirat kelak. Itu jadi kenapa harta karun? Kalau misal Korun ini kan karena dia sombong, diberikan. Jadi sebenarnya memang Korun ini diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala untuk menguasai misalnya atau menguasai persoalan ekonomi atau perdagangan ya gitu. Jadi dia memang sangat lihai sekali di bidang itu gitu. Akhirnya berkat itulah akhirnya dia bisa menguasai, maksudnya dalam arti mempunyai harta yang banyak. Namun kesombongannya ini ya sih ya, kesombongan ini, zolimnya dia terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga dia yang jadi congkak dan menganggap semua itu apa yang dimilikinya, harta yang dimilikinya itu adalah berkat ilmunya. Padahal ilmunya itu dari Allah juga gitu kan. Bukan bersyukur karena Bukan Allah bersyukur yang karena berikan. Allah gitu. Dan ini jadi apa ya, peringatan untuk kita bahwa Peringatan bagi semua kita. yang kita dapatkan ini dari Allah. Ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Harus, dan itu wajib ya, masalah zakat ya. Betul. Dan memang tadi balik lagi misalnya harta karun ternyata kan Korun itu kan diazab, dibenamkan ke dalam bumi. Nah hartanya juga dibenamkan ke dalam bumi. Makanya ketika orang-orang menemukan harta mungkin di dalam tanah ataupun disebutlah harta karun. Ini jadi terjawab ya sih ya? Terjawab akhirnya. Nggak penasaran lagi kan? Jadi karun itu adalah karena kesombongannya, hartanya banyak, akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Nauzubillah, jangan sampai kita sombong itu juga seperti itu ya sih ya? Nauzubillah. Belum apa-apa, belum sebesar Korun loh. Benar. Udah sombong, nah, itu karena kan bahaya. harta nggak melulu materi loh, nggak melulu uang. Kan rezeki itu banyak, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang ada seorang hafiz cilik yang menangis karena membaca satu ayat. Subhanallah, ini benar-benar Masya Allah banget ya Zia, karena aku juga udah lihat videonya ya. Tapi kita saksikan selain satu ini ya Zia. Dan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.